Selamat datang kembali dalam Komunikasi Bisnis. Welcome back to Business Communication. In the last video, we talked about how to write a press release. In this video, I'm going to share with you how to write a feature article and blog post. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menulis press release, dalam video ini saya akan membahas bagaimana menulis suatu artikel fitur dan juga artikel untuk blog. Let's begin with writing a feature. A feature is a longer piece than a news story. Features come in many different types and are widely used in magazines, newspapers, and online. Sebuah fitur biasanya lebih panjang daripada sebuah berita, termasuk press release. Ada berbagai jenis bentuk penulisan fitur, biasanya digunakan dalam majalah, surat kabar, maupun media online. Blog juga bisa mengambil bentuk penulisan fitur. A feature will cover an issue in greater depth. Jadi kedalaman cerita dan narasi dalam sebuah fitur biasanya lebih dalam daripada sebuah news story atau berita biasanya. Atau kita bisa saja mengambil cerita yang sama dari berita atau dari press release, tapi menggunakan perspektif atau sudut pandang yang berbeda. We can write about the same story, but using a different angle. And that's called feature writing. Fungsi utama dari penulisan fitur adalah memanusiakan, to humanize, menambah warna, to add color, menambah perspektif, to add a point of view, to add a new angle, to entertain our readers, to educate them, menghibur sekaligus mengedukasi. Dan tentunya ada bedanya antara feature writing dengan news story writing, termasuk dengan press release yang kita bahas di video yang sebelumnya. Jika dalam news story kita membahas recent or breaking news, sesuatu yang kekinian, namun dalam fitur itu tidak wajib. Ini bisa terkait dengan berita, atau juga bisa human interest. Atau kita bisa saja menyampaikan suatu profil tentang destinasi dengan sudut pandang atau angle yang berbeda. Jika dalam news story, sangat penting sekali kita mengungkapkan fakta-fakta terpenting, pertanyaan 5W di awal, yaitu dalam paragraf awal. Biasanya dalam fitur, paragraf-paragraf pertama, 1-2 paragraf pertama malah fokusnya kepada manusianya atau hal yang kita angkat di sini sehingga menciptakan interest bagi pembacanya. Baru pada paragraf ketiga mungkin baru kita ungkapkan apa sih sebenarnya tujuan dari penulisan fitur ini. Berdasarkan sumbernya, news story bisa saja berasal dari satu sumber saja, tapi fitur biasanya berasal dari berbagai sumber, baik itu dari wawancara, pengamatan, dan juga pengalaman langsung. Variasi, baik itu dari sumber cerita maupun sudut pandang, itu merupakan kunci dari fitur. Kemudian struktur news story adalah inverted pyramid atau piramida terbalik. Sedangkan struktur fitur itu biasanya lebih bebas. Ada beragam jenis fitur. Yang pertama adalah analisis mendalam, suatu berita atau perkembangan yang memang sudah diangkat di media massa. Jadi, ketika kita membuat press release, tapi kita ingin membahasnya lebih mendalam, kita bisa membuat suatu feature writing. Kemudian, fitur juga bisa berupa profil, yaitu suatu person, atau human interest, yang bisa melibatkan satu atau lebih orang. Lalu, fitur juga bisa membahas tentang tren yang terjadi dalam masyarakat, dan juga how to guide, bagaimana melakukan A, bagaimana membuat B, bagaimana mengatasi C. Dalam penulisan fitur, penting bagi kita untuk menulis apa yang kita observasi. Artikel dalam bentuk fitur mengizinkan kita untuk mengintegrasikan detail-detail lebih daripada sekedar apa yang diungkapkan. Ketika dalam press release kita menggunakan quotation untuk menyatakan pernyataan-pernyataan dari seorang ahli, dalam fitur juga kita bisa selain perkataan beliau, kita juga bisa menjelaskan bagaimana sikapnya, bagaimana pembawaannya. Kita mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata selain daripada apa yang kita dengar, tapi apa yang juga kita perhatikan. Walaupun penulisan fitur tidak terikat dengan suatu struktur manapun, banyak digunakan diamond sequence. Yang kita mulai dengan introduction, biasanya 1-2 paragraf pertama, yang memberikan informasi awal, cerita, historis, background, alasan, penjelasan, bahkan mungkin juga 1-2 anekdot yang spesifik. Barulah sekitar pada paragraf ketiga, kita menyampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi main point kita. Apa yang menjadi alasan penulisan ini.
Jika dalam menulis press release ini muncul di paragraf pertama, dalam penulisan fitur kita awali dulu dengan suatu pengantar, baru kita masuk ke dalam main point. Setelah poin tengah dari diamond ini tercapai, barulah kita mengerucutkan lagi dengan supporting evidence, supporting points, observations, quotes, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memasukkan opini di sini, karena fitur tidak terikat dengan fakta-fakta objektif saja. Ini bisa menjadi supporting writing, supporting documentation yang mendukung jalannya cerita kita. Dan pada akhirnya, kita mengungkapkan ulang apa yang tadi di awal kita sudah ungkapkan di introduction, supaya ada benang merah dan semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu disebut dengan metode diamond. Judul dan hook sangat penting dalam sebuah fitur. Ibaratnya kita memancing, kita menggunakan judul itu sebagai umpan dan paragraf-paragraf awal untuk menangkap perhatian dari para pembaca kita supaya mereka tertarik membaca fitur ini lebih lanjut. Kita harus memperhatikan bahwa dalam fitur story, selain ada koneksi intelektual, biasanya harus ada koneksi secara emosional. Dan ini kita harus establish dari awal, mulai dari title dan dari hook-nya. Baru kemudian kita masuk ke lead. Jika dalam press release, lead itu adalah summary dari what, who, when, where, why, how. Dalam penulisan fitur, hal-hal ini diundurkan. Masuknya di paragraf kedua atau paragraf ketiga. Pastikan juga kita memiliki yang namanya nutshell paragraph atau nut graph disebutnya. Jika dalam penulisan akademik, ini kita biasanya sebut dengan thesis statement. Ini adalah paragraf yang berisi so what. Mengapa fitur ini penting dan menarik untuk dibaca? Jelaskan mengapa hal ini penting untuk diceritakan. Dalam isinya atau bodinya, kita memastikan bahwa the 3E are present. Secara bersamaan, kita mencoba untuk mengedukasi, menghibur, sekaligus secara emosional mengkoneksikan diri kita, penulis, dengan pembaca kita. Hal lain yang sangat penting adalah adanya thread atau benang merah. Benang merah ini menghubungkan antara awal, pertengahan, atau isi dari cerita kita dengan conclusion atau kesimpulan bagian akhir dari cerita kita. Kita harus menggunakan benang merah ini secara efektif throughout the text. Jadi sepanjang teks ini kita munculkan hint apa yang menjadi tema utama yang menjadi benang merahnya. Sehingga pada akhirnya ketika kita wrap up untuk kesimpulan kita, benang merah itu tetap terjaga. The common thread is still there. Dari lead, dari awal sampai ke body, sampai ke wrap up dan conclusion. Thread yang dimaksud ini bisa mengacu kepada satu orang tertentu, tokoh utama atau protagonis kita dalam cerita ini, suatu event, suatu kejadian yang terjadi, atau suatu benda, satu hal yang kita bahas dari awal, pertengahan, sampai akhir, terus dia muncul. Ada 4 hal sebagai tips dalam feature writing. Saya menyingkatnya sebagai SHIP, S-H-I-P. The first one, that feature has to be soft. It's not hard news, ini bukan breaking news atau sesuatu seperti itu, tapi cerita yang sedikit lebih soft pendekatannya. Tujuannya adalah memanusiakan suatu cerita, to humanize either a person, a thing, an event, or maybe a destination, a company that you would like to share. I is for illuminate, menerangi sesuatu, shedding a light on something. Di sini tujuannya adalah memberikan insight yang lebih mendalam lagi. Mungkin selain spesifikasi dari produk kita juga beritahukan apa manfaatnya secara spesifik, bagaimana menggunakannya, apa pro dan kontranya, dan mungkin tips-tips yang belum diketahui secara umum. Itu di-illuminate. Kemudian, the P is for perspective, or even personality. Dalam penulisan fitur, kita memiliki perspektif tersendiri, sudut pandang tersendiri, itulah yang menjadi unik. Ketika Anda seorang penulis perempuan, ceritakan satu event, satu kejadian dengan pendekatan Anda sebagai perempuan. Karena kita tidak dituntut untuk menjadi 100% objektif. Suara kita dalam tanda kutip, kita bisa injeksikan, kita bisa masukkan dalam penulisan fitur. Seperti saya sampaikan di awal, penulisan fitur juga bisa terkait dengan penulisan blog post. Pada awalnya, blog adalah bentuk sebuah personal diary yang di-share oleh orang online. Blog sebenarnya tidak memiliki suatu pola penulisan yang khusus. Bisa saja blog berupa fitur,
dan juga bisa berbentuk yang lain-lainnya. Namun yang penting dalam sebuah blog adalah adanya kesatuan tema. Misalnya, ketika seseorang memiliki blog dengan tema edukasi, konten-kontennya juga akan bertemakan edukasi. Jika ini adalah blog dari sebuah bisnis atau destinasi pariwisata, blognya pasti akan di-tie in atau disambungkan dengan apa yang menjadi jualan mereka dalam tanda kutip. Blog dapat berbentuk antara lain narasi, juga dapat berbentuk how to, bisa juga berbentuk sequential yaitu step by step melakukan sesuatu, bisa juga berbentuk review. Kita bisa review apa saja, film, video game, buku, produk, tempat wisata, restoran, dan lain sebagainya. Dalam review, kita menggabungkan antara hal-hal yang bersifat objektif dan juga hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi kita diizinkan untuk memberikan opini kita. Dalam review ada 3 hal yang harus diperhatikan yang disingkat dengan AIDA. Yang pertama adalah kita menginformasikan. We do this, we write this to inform. And then, we write this to describe. Jadi kita berikan detail-detailnya di deskripsi. Dan yang terakhir adalah advice. Bisa saja kita memberikan saran untuk membeli atau tidak produk ini, atau untuk datang ke suatu tempat tertentu, atau tidak merekomendasikannya malah. Itulah kita nyatakan sebagai opini kita. We are giving advice through our review. Bentuk lain dari blog adalah listicle. Listicle adalah singkatan dari list article. Ini adalah suatu bentuk artikel, baik daring maupun luring, yang setidaknya sebagian berisi list atau daftar. Di sini sering kita lihat, the top 5 things to do in Bali, 5 reasons why blog is important, dan lain sebagainya. Speaking of 5 reasons, there are 5 reasons why people like listicles. Kenapa listicle ini disukai, terutama dalam bentuk blog? Yang pertama, karena judulnya pasti menarik. 5 alasan kenapa kita harus berkunjung ke XYZ. 3 tempat di Bali yang wajib dikunjungi. Yang kedua, komitmen waktu yang dibutuhkan bagi pembaca juga sedikit. Mereka bisa scroll ke atas dan ke bawah, mungkin mereka baca headingnya saja dulu. Kalau mereka merasa tertarik, mereka akan baca lebih mendalam. Jika tidak, mereka bisa skip. Alasan ketiga, dengan membagi informasi menjadi chunks atau bite size, itu memudahkan otak kita untuk digest atau mencernanya. Yang keempat, listicle ini memiliki appeal atas keinginan kita untuk selalu self-improvement. Dan yang kelima, listicle itu gampang, sangat convenient. Formatnya gampang untuk dibuat, gampang untuk dibaca, gampang untuk dicerna, gampang untuk ditiru. Mungkin Anda juga ingin berlatih membuat suatu listicle. Apapun itu bentuknya, dalam menulis blog saya bisa memberikan 4 hal atau 4 tips di sini yang saya singkat dengan HOST. H-O-S-T. The H stands for have a voice. Kita harus memiliki suara kita, pendekatan kita, perspektif kita, yang kita injeksikan ke dalam cerita kita, seperti yang saya sampaikan dalam personality tadi. Yang kedua, kita harus mengorganize tulisan ini. Hal yang paling penting dalam menulis blog adalah kita membuat headings, dan biasanya dicetak tebal atau bold, supaya mudah bagi orang ketika mereka membaca, mereka tinggal scroll. Apa-apa yang penting bagi mereka akan berhenti dan baca lebih detail, dan heading-heading yang kurang penting mereka bisa skip. Berikutnya, kita harus memulai dan mengakhiri sesuatu dengan strong. Seperti disampaikan tadi, walaupun ini blog, walaupun penulisannya bergaya santai, kita harus menciptakan benang merah itu. Supaya dimulai dengan kuat, ada hook yang membuat orang penasaran untuk membaca artikel ini lebih lanjut, dan jangan lupa untuk membuat conclusion. Karena sering saya membaca blog, begitu sampai di bagian akhir kok rasanya tidak ada penutup. Dan sayang sekali, padahal di sana kita bisa menciptakan suatu opini, kita bisa tie in kembali dengan bisnis kita yang kita promosikan, destinasi kita yang kita promosikan, atau mungkin kita mempromosikan diri sendiri dan konten-konten yang kita buat. Mungkin itu yang saya bisa sharing mengenai feature writing and blog writing. Have an inspiring day. Let's improve together and learn together.